Oke teman-teman, balik lagi ya di part kedua dari frame ini. Kita simak lagi kelanjutan videonya. Ini adalah frame yang sudah saya countersink. Seperti apa mata countersink yang saya pakai nanti akan saya share di akhir video. Nah, lubang countersink ini harus benar-benar presisi banget, jadi harus pas banget dengan kepala bautnya. Jadi seperti apa nanti baut yang kita pakai itu harus sama juga dengan lubang countersink ini. Makanya kita harus nyoba satu-satu bautnya itu. Kalau countersinknya itu udah lurus, pasti si baut itu juga bakalan lurus. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya juga, apa iya sih kepala baut rata itu, baut gepeng itu beda-beda. Nanti akan saya share juga fotonya beberapa baut, biar teman-teman bisa tahu bahwa baut ini memang beda-beda. Jadi misal teman-teman udah bikin si lubang kontaknya ini udah pas nih dengan baut ini. Nah, sewaktu nanti teman-teman ganti bautnya itu, kalau si bautnya itu nggak rata, itu nanti juga bakalan miring lagi, bisa miring, beresiko untuk miring. Nah, di sini kita akan pasang spacernya. Biasa saya pakai kalau yang ori, saya pakai spacer Tamiya ini, pakai yang tanpa garis yang ukuran 6,7. Cuma nanti kalau saya biasanya standar saya itu ukurannya total ukurannya jadi 9 mili, pokoknya kurang lebih 9 mili. Jadi nanti apa aja. Ini spacer yang tanpa garis, yang ori Tamiya, yang ukurannya 6,7 mili. Ini yang spacer drat yang biasa saya pakai juga, yang ukurannya 9 mili. Ini standar saya, standar suspensinya. Nah, yang ini 6,7, kayak ini 6,7 mili. Nah, 6,7 ini biasanya atasnya saya kasih mur 1, terus biasa pakai ring yang lebar itu 2, ring itu 0,4. Nah, kalau murnya nanti kita buletin dengan ini alatnya. Kalau saya, gimana caranya ngebuletin mur dengan gampang? Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu gimana caranya. Sebenarnya gampang banget cara ngebulutin murnya itu. Nah, kalau mur itu kan ukurannya 1,5 mili, terus ditambah ring 2, ring itu satu biji ring itu 0,4 mili, jadi 0,8 tambah 1,5 tambah 6,7, totalnya 9 mili. Itu standar saya. Bisa pakai ring 2 atau pakai itu spacer payung yang biasa di roller. Jadi 6,7 mur 1 sama spacer payung 1, itu kalau mau lebih empuk. Nah, seperti ini. Tapi kita pastikan dulu bahwa si bautnya itu yang buat muter itu harus benar-benar lurus. Oke, kita siapkan dulu. Saya biasa pakai kikir. Mana nih kikirnya? Susah banget dicari nih. Pakai kikir diamond yang rata. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita putar proksonnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dipastikan bautnya pasti jadi bulat, dan bulatnya pasti bisa presisi. Nah, seperti ini. Nggak terlalu kelihatan ya cahayanya, ini lampunya masih jelek nih, pakai lampu pedok. Oke, seperti itu. Nah, kalau mau lebih halus,
setelah pakai kicker diamond itu bisa pakai amplas. Oke, saya cari dulu amplasnya. Aduh, kotor nih amplasnya. Amplas dulu yang nggak kasar. Di situ pakai amplas yang halus. Nah, hasilnya pasti sempurna banget, bisa halus banget. Nah, seperti ini. Oke, kita lepaskan dulu murnya. Awas, biasanya murnya ini setelah kita puter itu agak panas. Oke, udah siap. Tinggal kita pasang. Nah, kalau pakai spacer yang berat itu gampang banget, dan dia pasti bisa lebih presisi. Kenapa sekarang banyak teman-teman kita pakai spacer berat? Karena dia bisa lebih presisi. Nah, nanti perbedaannya di mana bakalan saya share ya. Saya kasih tahu teman-teman di sini. Kenapa lebih enak pakai spacer berat daripada spacer orinya? Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran. Oke, di sini saya pasang spacer orinya dulu. Oh ya, ini juga frame ini frame-nya customer saya juga, teman saya juga sekalian. Saya bilang sama dia, Om, sekalian saya bikin konten ya, dan dia setuju, boleh ya, oke lah. Jadi sambil menyelam minum air. Makanya batuk tuh tadi tuh, sambil menyelam minum air. Langsung batuk. Oke, kita pasang. Kita kencangkan dulu murnya. Tahan bagian belakang. Kita kencangkan dengan tang rata, biar si murnya sama spacernya juga nggak luka ya. Harus pakai tang rata. Tang ratanya seperti apa ya, bebas, teman-teman punya yang seperti apa. Oke, sekarang kita ukur. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya dalam pengukuran ini. Yang paling penting itu silangnya kalau saya. Nah, silangnya itu kalau dia nggak sama, kalau silangnya itu nanti hasilnya nggak sama, dia pasti depan belakang sama lebar samping kanan kiri pasti nggak sama. Aduh, jatuh. Nah, ini range-nya kalau saya, nah saya ukurnya seperti itu, dirasakan. Tapi ada range-nya ukuran ini, kita nggak bisa bikin sama semuanya. Jadi sekitar 76,3 sampai 76,5. Saya juga nggak tahu ukuran fixnya seberapa, tapi range-nya ada di situ. Cuman kalau misal teman-teman ngukur, oh yang sebelah 76,3 nih, nah sebelahnya juga harus segitu, atau sebelahnya 76,4, sebelahnya juga harus 76,4, tapi range-nya ada di itu 76,3 sampai 76,5, dan itu harus sama banget kanan kirinya. Nah, ini bisa nih kanan kirinya, kenapa bisa nggak sama kadang-kadang. Nah, kalau nggak sama kita kendorkan dulu, nanti penjelasan detailnya ada di video ini juga. Padahal kita baut udah lurus nih, kita ngukur bikin HG-nya udah lurus, terus si lubang countersink-nya juga udah lurus. Tapi kenapa pas kita ukur spacer antar spacer itu bisa beda? Nah, itulah uniknya frame ini. Kenapa bisa sampai jadi dua bagian, jadi dua part? Nah, ini nih. Emang agak susah gampang sih. Nah, ini salah satu cara kalau
Ini salah satu cara kalau frame-nya belum lurus, kendorin salah satu mana yang kira-kira kurang. Nah, pasti kalau jarak silangnya itu nggak sama. Nah, ini nih saya jelaskan nih kenapa bisa nggak sama. Nah, baut itu nggak sampai 2 mili, dia itu sekitar 1,9 mili si gedenya baut. Nah, baut Tamiya sama 195 mili. Nah, sedangkan ukuran lubang spacer itu lebih dari 2 mili. Oke, kita ukur dulu biar teman-teman tahu. Tuh, dia malah sekitar 2,2. Tuh, 2,2 mili. Nah, itu ada jarak berapa tuh antara baut sama lubang spacernya. Makanya di situ si spacer bisa geser. Makanya kalau pakai spacer drat itu bisa lebih presisi. Kenapa? Ya karena itu. Nah, makanya spacer sama bautnya itu harus benar-benar diatur banget sampai dia kanan kirinya bisa presisi. Oke, saya biasanya lihat dari silangnya. Kalau silangnya itu antara baut sama baut itu udah lurus, pasti dia lurus. Nah, gimana cara ngetesnya? Nah, sasis center kita masukkan itu harus benar-benar ngeplak langsung, tanpa dibengkokin ke kanan dan ke kiri. Teman-teman bisa lihat ya bautnya. Tuh, baut depan belakang, kanan kiri, depan belakangnya itu harus benar-benar lepas di lubangnya. Tuh, bisa langsung plak. Itu tandanya si frame yang kita bikin sama baut yang kita pasang itu sudah presisi. Kalau dia harus digeser ke kanan ke kiri seperti itu, pasti ada yang salah. Nah, harus ditekan gitu, harus plak. Tuh, tanpa harus kita geser kanan kirinya. Nah, kita coba lagi. Tuh, langsung. Depannya nyangkut, lubangnya kurang gede dikit, lubang frame-nya, lubang sasisnya. Oke, udah ya. Tuh, dilepas pun juga gampang. Ini menunjukkan bahwa si frame ini sudah presisi, bautnya sudah presisi. Nah, sekarang tinggal kita papas bagian itu, bagian depan tadi itu. Dengan apa mapasnya? Kalau saya biasa cuma pakai amplas aja, kita gosok. Cuma memang kalau yang belum terbiasa agak susah sih. Tinggal saya gosok aja. Amplasnya ukuran berapa? Amplasnya ukuran 80. Terus amplas di yang halus biar hasilnya maksimal. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, seperti ini hasilnya. Udah ada ya derajatnya. Oke, seperti itu. Nah, terakhir tinggal kita bikin lubang untuk gearnya nanti supaya si gear coronanya nggak nyangkut. Kita bikin lubang di sini. Kalau saya biasa pakai kikir bulat, teman-teman bebas pakai apa, yang penting gearnya jangan sampai nyangkut aja. Ya, seperti ini.
kita bersihkan dulu. Udah ya, kelihatan lubangnya kira-kira segitu. Atau teman-teman bisa atur sendiri, dipasang nanti ente sama ban coronanya, dipasang, diputer, masih nyangkut apa enggak. Kalau masih nyangkut, dalemin lagi dikit. Oke, kira-kira seperti ini ya frame-nya. Baiklah, sampai di sini teman-teman video tentang frame kita ini. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa like, comment, subscribe biar kita bisa berkarya terus, biar kita bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Jadi dukung terus channel kita ini ya. Sampai di sini teman-teman. Next video kita akan membahas tentang suspensinya, gimana cara masang semuanya. Oke. Terima kasih teman-teman telah menonton video kita ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya kita bisa berkarya terus ya, berbagi ilmu dengan teman-teman. Sampai di sini, terima kasih.